jenis yang kedua dari distribusi variabel random continue ya adalah distribusi uniform atau distribusi seragam ya, uniform. Ya, jadi dia distribusi uniform ini adalah distribusi kontinu di mana semua nilai dalam interval tertentu memiliki probabilitas yang sama. Ya. Jadi ini kurang lebih kalau dalam distribusi yang diskrit kemarin ini padanannya sama yang mana? Padanannya mirip tapi tidak sama ya. Sama yang binomial sama multinomial ya nggak? Binomial yang dadu kan? Binomial yang mata uang, multinomial yang dadu kan ya? Ini kan kurang lebih sama, cuman bedanya apa? Kalau di yang diskrit garisnya ini nih nggak kontinu nih, ya nggak teman-teman garisnya ya kan? Ya kan satu-satu nilainya kan di bawahnya itu kan dia nggak bisa dalam bentuk interval. Kalau yang diskrit, nah ini kan interval nih. Jadi kalau intervalnya di sini, yang dimaksud interval di sini adalah antara 0 nih ya sampai dengan 1, nah kan di sini terletak nilai x-nya gitu. X-nya antara 0 sampai dengan 1. Kan interval ya. Nah, berapa peluangnya? Ya kan? Semua nilai ya berarti 0,1, 0,2, 1, 1,1, 2, semua itu nilai probabilitasnya sama ya, teman-teman ya. Nilai probabilitasnya sama. Gitu ya. A sama dengan 0 itu berarti kan A itu kalau teman-teman lihat di situ kan sebenarnya nilai minimum ya enggak? Nilai minimumnya kan 0. B-nya sama dengan 1. B itu adalah nilai maksimumnya. Gitu ya. Nah, seluruh nilai antara 0 sampai 1 ya, itu nilai probabilitasnya sama. Oke. Nah, ini kegunaannya apa? Nah, pemodelan acak dalam simulasi komputer. Jadi kalau teman-teman bikin distribusi angka acak gitu ya, angka acak antara 0 ya lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 misalnya gitu ya. Ya. Atau biasanya satunya nggak masuk sih ya, kurang dari 1 lah, lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari 1. Nah, itu tuh teman-teman sedang membuat distribusi uniform kalau bikin bilangan acak ya. Ada random number generator namanya, generation. Yang kita mengenerate angka acak atau bilangan acak. Nah, ini setiap unsur di X ini nih, setiap variabel X ini punya probabilitas yang sama. Ya. Itu semua nilainya sama. Probabilitas X-nya itu ya, nilainya sama. Cuma kan dia karena nggak bilangan bulat ya, kalau bilangan bulat aja 0,1 kalau 0,1 bukan bilangan bulat ya, desimal. Tapi maksudnya kalau dibikinnya 100 saja ya. Misalnya 0 sampai 99 atau misalnya 1 sampai 100 gitu ya. Ini 100 ya nilainya, jumlahnya kan. Ya kan berarti kan ada 100. Jadi yang keluar tuh misalnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan diskrit ya jadinya. Ya kan? Nah, ini berarti kan 1/100 semua kan nilainya kan. Probabilitasnya kan. Tapi karena ini adalah ada 0 komanya desimal, maka probabilitasnya ini kita nggak bisa bilang 1/100 gitu ya. Karena kan banyak nilainya kan. Karena dia bisa 0,01, 0,0001 banyak sekali gitu ya. Jadi nilainya banyak si X-nya itu. Ya. Oleh karena itu nanti probabilitasnya sama dengan yang si normal yang tadi ya, dia pakai 0, sekian atau persentase gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya contoh sederhana nih, contoh sederhana dulu lah. Kalau probabilitas ya X-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 0,5. Berapa probabilitasnya nih? Teman-teman. Berapa? Ini mirip-mirip kayak normal tadi sebenarnya ya, kalau perhitungan apa namanya itu probabilitasnya. Ya, ini tadi untuk yang aplikasi ya, contoh yang paling tadi saya sudah jelaskan nih random number generator itu bagian nomor 3 nyambung ya, sampling random sederhana dalam eksperimen statistik tadi ya. Nanti kita coba praktekin dengan Excel ya. Kemudian distribusi waktu antar kejadian ya dalam sistem manufaktur jika asumsi waktu acak benar ya. Ini juga sama ya, kejadian acak ya. Distribusi waktunya ya kejadian acak
Kalau memang acak ya, bisa jadi kan ada yang nggak acak. Ini kalau sudah bicaranya acak, biasanya dia berdistribusi uniform. Ya, jadi probabilitas munculnya angka berapapun di sini ya, itu probabilitasnya sama semua, masing-masing sama. Ya, tapi kalau yang ini berapa nilainya nih? Rentang antara 0 sampai ke 0,5. Kan seluruhnya kan nilainya 1. Luasan 0,5 berarti Pak. iya, luasan di bawah kurva ini kan fungsi fx juga kan, fx ini sama. Jadi ini sebenarnya 1, ini 100% teman-teman, ini semua 100%. Ya, luasan ini adalah nilainya berapa? 100% atau 1. Ya. Atau 1. 1 atau 100% sama aja ya. Jadi kalau separohnya nih, nilai yang mungkin yang separohnya ini nih, ya, sorry sampai 1,5, ya kan? Berarti kan yang ini nih, ya sama dengan 0,5 atau 50%. Gitu ya. Oke, nah ini ada rumusnya juga sama ya, rumusnya. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi kita ambil contoh misalnya tadi ya, kalau B kurang A, B ini kan berarti maksimum ya, nilai maksimum. Ini nilai minimum. Kita mencari nilai X-nya. Kalau B-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 0, ya berarti kan pakai yang tadi nih, gambarnya yang ini. Kita coba cari misalnya, ada nggak di sini contohnya nih ya. Oke. Nah, kita lihat misalnya untuk kalau ini ya, parameternya kan ini ya, jadi ada A, ada B, nilai minimum, nilai maksimum, ya, kemudian apalagi nih. Nah, untuk mencari mu-nya rata-ratanya dia ada parameter ya, rata-rata dan varians. Nah, kalau di sini variansnya, kalau di distribusi normal tadi kan standar deviasi kan, kalau di sini varians, standar deviasi dikuadratkan ya. Nah, rata-ratanya itu adalah A tambah B, nilai minimum tambah nilai maksimum, dibagi 2. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi case-nya 0 dan 1 ya ditambahkan, dibagi 2 setengah, berarti kan mu-nya kan digambarin juga kan di sini setengah. Ya. Ini adalah X mu-nya. Mu-nya sama dengan 0,5 ya. Didapat dari berapa? 0 tambah 1 dibagi 2 sama dengan setengah, sama 0,5. Variansnya berarti adalah 1 dikurangi 0, 1 dikuadratkan dikasih 1 dibagi 12. Ya. B min A kuadrat dibagi 12 ya. Ini rumusnya. 12 jadi ya. Oke ya, jadi kita mencari dulu. Nah ini nih yang tadi belum sempat saya jelaskan, adalah yang fx ini ya. Fx ini adalah nilai probabilitas pada titik X. Ya. Nah, oke, sekarang kita coba ya untuk aplikasinya ya, contoh soalnya. Nah, ini contoh. Sebuah mesin memproduksi batang baja ya dengan panjang, nah panjangnya bervariasi nih, antara 98 cm hingga 102 cm. Berarti apa nih yang 98 ini? Parameter apa? Simbolnya A ya? Ya. Yang A yang batas bawah atau minimum. Ya, B-nya yang 102 itu B ada ya. Batas atas atau minimum. Maksimum. Nah, berapa peluang batang baja memiliki panjang antara 99 sampai 101? Gitu ya. Jadi kalau di sini dibuat ya, kita belum tahu rata-ratanya berapa, tapi kan dia antara 98 X-nya ya. Antara 98 cm gitu ya. Sampai dengan 102 misalnya gitu. Nah, ini dia distribusinya seperti ini. Ini adalah fx-nya atau px-nya ya. Sorry, px. Bisa juga fx-nya ditulisnya. Nah, ini kan berarti begini. Ya. Nah, bentuk distribusinya begitu. Ya, di sini nanti yang mu-nya. Mu-nya berapa nanti dicari. Dibagi 102 nih, batas atas atau maksimum, dikurangi batas bawah atau minimum ya. Sama dengan 1/4 atau 0,25. Ya. 0,25 untuk nilai fx-nya ya.
pakai rumus yang satunya lagi nih ya. Rumusnya adalah menggunakan rumus yang ini nih. Pakai rumus integral ya. Nah, ini. Ya, integral fx dx ya. Oke, kita coba lihat nih. Jadi untuk perhitungan probabilitas ya, probabilitas antara 99 dan 101 kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, jadi batas bawah 99, batas atas 101, kemudian ada fx. Nah, fx sudah dicari tadi. Ya, jadi dia pakai rumus yang ini ya, teman-teman ya. Nah, fx-nya itu didapat sebesar 0,25 ya, 0,25, kemudian dx itu adalah interval ya, interval bawahnya, batas bawah dari interval yang dicari nih yang ini. 99 sampai 101. Nah, didapat selisihnya adalah 2 ya di sini, 2, 0,25 dikalikan dengan 2 sama dengan 0,5 ya. Nah, ini berarti luasan yang mana nih? Antara 99 ya, 99, antara 99, ntar saya ganti warnanya. Sembilan ya, misalnya kalau di sini selisihnya adalah 2 tambah 4 ya, selisih 4. Berarti di sini 2 lah. 98 tambah 2, 100 gitu ya di sini. Nah, 99 itu berarti kan di sini ya, 99. 99. Kemudian 101 ya. Ini masuk akal ya, 101 di sini. Nah, yang dicari adalah ya, berapa luasan dari yang ini nih. Yang masuk akal dia separuhnya ya, karena ini kan jaraknya kan 4 dari 98 ke 102 ya. Nah, 99 ke 101 itu jaraknya 2, ini sisanya masing-masing 1. Jadi ini 50% ya, ini 25%, ini 25% gitu. Ya, sekarang saya coba modifikasi nih. Kita buktikan ya. Jadi kalau probabilitas dari X-nya lebih besar ya, dari sama dengan 101 dan kurang dari 102. Nah, ini berapa nih, teman-teman? Coba kita cari. Gimana? Berarti ini kan integral ya. Dari berapa di bawahnya? Sampai 102. Kalikan fx dx. Gitu ya. Nah, ini cara mencarinya untuk probabilitas di uniform. Jadi berapa nih, teman-teman? 0,25 dikali 2. Dikali 2. 102 dikurangi 101 sama dengan 0,25 dikalikan 1 ya. Ya enggak? Sama dengan 0,25. Terbukti benar. Ini kan tadi 25% ya enggak? Iya. Mana nih kursor saya nih? Nah ya, ini kan 25% ya enggak? Ini kan sudah dihitung, kita kan tahu ini 50%, ini selisihnya cuma 1 ya, sama 25%. Betul kan? Setelah dihitung, probabilitas dari X lebih besar dari sama dengan 101 dan kurang dari sama dengan 102. Kan itu yang ini. Ya, nah sekarang buktikan lagi satu lagi nih. Probabilitas X-nya kurang dari sama dengan 98 dan kurang dari sama dengan lebih besar dari sama dengan 98, kurang dari sama dengan 99. Gimana? Integral dari 98 sampai 99 ya, fx dx. Ya, berarti sama dengan berapa? 0,25. Kenapa pada diam nih? 0,25 dikali 1. Berapa? 0,25 kali 1. Hah? Ini lanjutkan dulu, berapa nih? 99, Pak. 99 kurang 98. Kurangi 98. Oh, ya. Kenapa pada lama sih? Pada capek ya? Capek kerja. 0,25 dikali 1. 0,28. 0,25 dikali 1. Jadi
sama ya, ini pun tadi kan sudah kita hitung 25%. Jadi ini pun adalah pembuktian dari apa? Probabilitas ya dari X lebih besar dari sama dengan 98 kurang dari sama dengan 99. Gitu ya. Ini kok. Nah, ketika teman-teman misalnya di sini punya nilai batas atas atau maksimum ya, kemudian batas bawah, tadi kan berapa tadi? 102,98 ya, 102, kemudian 98. Ya, nah teman-teman di sini bisa memunculkan apa namanya nilai ya, di sini namanya apa namanya itu x-nya gitu, kita bisa munculkan x-nya di sini berapapun. Nah, x-nya kita bisa munculkan dengan fungsi range between ya, ada range between itu bottom top ya, bottomnya Anda masukkan ini, topnya Anda masukkan yang atas. Nah, Anda bisa munculkan tuh ya. Ini aja paling di Excel Anda bisa memunculkan apa namanya nilai X ya, nilai variabel random yang berdistribusi uniform. Ini kalau Anda pencet F9 ini berubah-ubah. Ini karena dia random. Kan 101. Tapi nilainya pasti antara 98 sampai 102. Ya kan? Ya enggak? Begitu. Tapi kita tidak bisa apa namanya? Mencari nilai distribusi seperti ini ya, seperti distribusi normal gitu.